Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Firdayanti dari program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1905113704. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Video ini adalah salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan profesi guru. Keberhasilan mengajar selain ditentukan oleh faktor kemampuan, motivasi, keaktifan siswa dalam belajar atau faktor kelengkapan fasilitas atau lingkungan kelas, juga tergantung pada kemampuan seorang guru dalam mengembangkan berbagai keterampilan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan mengajar adalah keterampilan yang mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan seorang guru mampu mengelola dan mampu untuk mengatur semua kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah suatu kecakapan untuk menyelesaikan sebuah tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Alvin Y. Howard berpendapat bahwa mengajar adalah suatu kegiatan atau suatu aktivitas untuk mencoba, menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill, ideals, appreciation, dan knowledge. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan atau kemampuan khusus yang wajib atau yang harus dimiliki oleh setiap guru atau dosen agar dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Berikut ini adalah macam-macam keterampilan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses dalam hal pembelajaran. Berikut ini adalah macam-macam keterampilan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses dalam hal pembelajaran. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan-hambatan dalam proses berpikir oleh siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa-siswa. Adapun tujuan-tujuan dalam melakukan atau dalam memberikan pertanyaan, yang pasti yang pertama yaitu untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu oleh siswa terhadap suatu pokok bahasan. Selanjutnya, untuk memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan. Lalu, untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang khusus yang menghambat siswa itu dalam belajar. Lalu, untuk membangkitkan rasa atau membangkitkan cara belajar siswa agar menjadi lebih aktif. Dan terakhir adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengasimilasikan informasi. Keterampilan kedua adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah segala bentuk apakah bersifat verbal atau non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru dan siswa.
Adapun tujuan dari pemberian penguatan, yaitu penguatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap siswa yang bertujuan untuk yang pertama tentunya untuk meningkatkan perhatian seorang siswa agar lebih fokus terhadap apa yang dipelajari, dan yang kedua adalah untuk merangsang dan memberikan motivasi terhadap siswa agar lebih bersemangat untuk belajar. Keterampilan ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu menjadi tidak monoton. Nah, variasi stimulus yaitu suatu kegiatan guru dalam proses atau dalam konteks interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa dalam situasi belajar mengajar, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan serta menjadi lebih penuh motivasi dan lebih tertarik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi. Tujuan dan manfaat mengadakan variasi antara lain yaitu untuk meningkatkan atau untuk menimbulkan perhatian siswa kepada aspek-aspek belajar mengajar yang relevan. Siswa menjadi lebih fokus dengan apa yang dipelajari sehingga meningkatkan perhatian itu dan siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan kesempatan berbagai perkembangan pada bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Dan yang terakhir adalah untuk memupuk tingkah laku yang positif. Keterampilan keempat adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Secara etimologis sendiri, kata menjelaskan mengandung arti yaitu membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Nah, untuk keterampilan ini sendiri tentunya sangat harus dan sangat wajib untuk dimengerti atau untuk dipahami oleh seorang guru, karena dengan menjelaskan murid-murid menjadi atau siswa menjadi lebih mengerti tentang yang guru itu sampaikan. Keterampilan kelima adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran atau set induction ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Nah, adapun tujuan-tujuan membuka pelajaran antara lain yaitu untuk menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa agar lebih bersemangat dalam belajar, dan untuk memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Sedangkan menutup pelajaran atau closure ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Tujuan kegiatan menutup pelajaran yaitu untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil belajar yang telah dikuasainya. Kegiatan-kegiatan dalam menutup pelajaran, misalnya merangkum atau membuat garis besar permasalahan yang dibahas dan memberikan tindak lanjut atau lain-lain sebagainya. Komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Komponen membuka pelajaran
yaitu komponen keterampilan yang dikuasai guru dalam membuka pelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memvariasikan gaya belajar, menggunakan alat-alat bantu mengajar, dan menggunakan pola interaksi yang bervariasi agar tidak membosankan dan siswa lebih tertarik untuk belajar. Selanjutnya, menimbulkan motivasi. Ini salah satu tujuan membuka pelajaran adalah untuk membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari atau memasuki topik yang akan dibahas atau dikerjakan. Cara memberikan motivasi ada bermacam-macam cara, di antaranya yaitu sikap hangat dan antusias yang menimbulkan rasa ingin tahu dan memperhatikan minat siswa. Selanjutnya, memberi acuan. Memberi acuan dalam usaha membuka pelajaran yang bertujuan untuk memberikan gambaran singkat kepada siswa tentang berbagai topik atau kegiatan yang akan dipelajari siswa itu. Dan yang terakhir, membuat kaitan. Nah, salah satu aspek yang membuat pelajaran menjadi bermakna adalah jika pelajaran tersebut berkaitan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Komponen selanjutnya yaitu komponen menutup pelajaran. Komponen menutup pelajaran atau kegiatan menutup pelajaran dilakukan pada setiap akhir penggal kegiatan. Agar kegiatan menutup pelajaran, hendaknya guru melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa. Nah, adapun hal-halnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meninjau kembali atau mereview kegiatan atau untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti pelajaran. Pada akhir penggal kegiatan, guru hendaknya melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa. Nah, hal itu bisa melakukan mereview pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa-siswa itu. Selanjutnya adalah merangkum inti pelajaran. Kegiatan merangkum inti pelajaran pada dasarnya berlangsung selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada membuat ringkasan. Membuat ringkasan merupakan salah satu cara untuk memantapkan lagi penguasaan siswa terhadap inti pelajaran. Dan yang terakhir adalah menilai. Keterampilan keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa menguasai setiap konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif. Diskusi kelompok kecil sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu melibatkan kelompok orang yang beranggotakan antara 3-9 orang, berlangsung dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung. Selanjutnya, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematif menuju suatu kesimpulan. Adapun tujuan dan manfaat kegiatan diskusi antara lain. Yang pertama, untuk memupuk sikap toleransi, yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta didik. Dan yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Keterampilan ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas.
Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar. Komponen-komponen keterampilan mengelola kelas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan atau pemeliharaan kondisi yang berlangsung, kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan belajar sehingga dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Untuk keterampilan tersebut bisa dilihat yaitu meliputi menunjukkan sikap tanggap, memberi perhatian lebih, memusatkan perhatian kelompok, memberikan petunjuk yang jelas, menegur, dan memberi penguatan. Dan untuk komponen kedua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan. Dan keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran berkelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa itu sendiri. Nah, untuk ciri-ciri pengajaran kelompok kecil dan perseorangan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadi hubungan atau interaksi yang akrab dan sehat antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Siswa belajar sesuai dengan kecepatan, cara, kemampuan, dan minatnya sendiri. Selanjutnya, siswa mendapat bantuan dari guru sesuai kebutuhannya. Nah, guru akan memberikan bantuan kepada siswa apabila kesulitan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah siswa dilibatkan dalam penentuan cara-cara belajar yang akan ditempuh, materi dan alat yang akan digunakan, dan bahkan tujuan yang ingin dicapai. Setelah kita pelajari beberapa macam-macam keterampilan guru dalam proses belajar mengajar, adapun tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar yaitu tentunya untuk guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan atau dapat diimplementasikan dalam kelas, dan juga tentunya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Selain itu juga untuk membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.